Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama aku Nurul Isra. Jadi ini merupakan video pertama aku di awal tahun 2021 ini. Dan seperti kalian lihat di judulnya, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah motivasi kewirausahaan yang merupakan penugasan untuk final aku. Jadi nggak kerasa selama online ini ternyata udah melewati satu semester. Kita berdoa semoga pandemi dan musibah-musibah lainnya cepat berakhir sehingga bisa kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman disimak videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channel aku. Sebelumnya aku mau jelasin dulu gimana bentuk videonya ini. Jadi di dalam tugasnya ini itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita jelasin juga tentang sebuah produk yang akan kita buat ke depannya. Nah, jadi ini udah ada banyak banget pertanyaan dan insya Allah aku akan bakal jelasin ke kalian. Dan mudah-mudahan produk ini nggak hanya sekedar wacana gini, nggak sekedar hanya menjelaskan seperti ini. Semoga kedepannya ini bisa terwujud ya. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan produk yang akan aku buat nih kedepannya apa gitu. Kemarin aku nanya-nanya ya sama teman aku bagusnya jualan apa nih gitu, karena kan waktu SMA aku dulu suka berbisnis, suka jualan makanan, terus suka jual barang-barang juga ya, pokoknya emang jiwa bisnis aku tuh udah ada dari dulu. Nah tapi ini berbeda, bukan makanan, bukan suatu bukan untuk yang dikonsumsi untuk pencernaan lah gitu, tapi ini adalah produk skincare ya. Awalnya teman-teman pada bingung sih, teman-teman aku kan sebelumnya konsultasi ya, kenapa sih mau milihnya skincare, kan itu susah gini belum kayak gitu. Nah justru aku tuh pingin yang lebih lebih menantang lagi gitu kan. Aku udah jual makanan, udah jual barang-barang, udah gitu, berarti kayak pengen jual produk skincare lagi lah gitu. Selain itu juga aku emang anaknya suka banget yang make up skincare gitu, pokoknya. Dan aku yakin sih semua wanita juga suka kayak gitu. Nah makanya aku pengen membuat produk ini gitu. Nah, berbicara tentang segmentasi pemasaran, ini merupakan bagian yang cukup sulit ya untuk aku putuskan, karena segmentasi pemasaran itu banyak dan harus dipertimbangkan juga dengan produk jualan kita. Nah, akhirnya step by step aku memutuskan untuk memakai segmentasi demografis. Kenapa aku pilih segmen ini? Karena produk jualan aku ini insya Allah itu bukan untuk kalangan umum. Jadi emang dibatasi dengan usia, minimal usia 15 tahun ke atas. Terkhususnya lagi hanya untuk remaja. Nah, berbicara tentang biaya juga, ini tentunya semua orang pasti agak sulit ya menghadapi di bagian ini, karena harus membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apalagi kalau misalnya jualannya seperti ini, skincare gitu. Karena banyak banget ya biaya yang harus dikeluarkan. Yang pertama mulai dari bahan produk ini. Kalau mau produknya berkualitas, tentunya juga kita harus mengeluarkan modal yang banyak gitu, karena bahan-bahannya itu bukan bahan-bahan sembarangan. Apalagi terkhususnya untuk aku rencananya insya Allah nih bahan-bahannya itu pengen lebih ke yang alami-alami aja. Jadi kayak jangan terlalu banyak lah gitu bahan kimianya, karena kan ini skincare ya untuk wajah gitu. Terus yang kedua lagi kemasan yang aku ingin gunakan ini insya Allah itu bukan kemasan yang sembarangan gitu. Pokoknya aku tuh kalau misalnya jualan produk itu, yang selain dari isinya ini, selain dari bahan produknya ini, yang kedua adalah kemasan yang paling penting. Meskipun pada akhirnya kemasan ini itu maksudnya nggak dipakai kan, cuman ya untuk pembungkusnya doang, tapi menurut aku tuh penting sih. Nah, itu juga mengeluarkan biaya yang banyak. Dan yang ketiga lagi nih, yang paling parahnya lagi nih, karena ini produk skincare, tentunya harus ada surat izin dari BPOM, dari pemerintah. Dan itu juga pasti mengeluarkan banyak biaya. Jadi ya ketiga itu sih kayaknya kedepannya biaya yang aku harus sediakan untuk ketiga ini. Tentang penentuan harga, ini juga aku udah pertimbangkan ya. Jadi dalam pertimbangan aku ini ada dua.
Yang pertama, itu penentuan harganya itu harus dilihat dulu dari bahan yang terkandung dalam produknya. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa aku ini ingin menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang lebih dominannya itu dari alam gitu. Jadi nanti kita lihat dulu berapa pengeluaran dari bahan-bahannya ini gitu kan ya, karena seperti yang kalian tahu lah, kalau mau yang berkualitas itu nggak murah gitu. Terus yang kedua lagi adalah sesuaikan dengan harga di pasar gitu. Karena apa ya? Ini kan skincare ya, itu untuk remaja. Kita tahulah dompet remaja tuh kayak gimana gitu. Jangan mau jadi beban orang tua gitu. Jadi menurut aku nanti itu disesuaikan juga dengan bahannya, terus cocoknya nih kalau remaja umur kayak gini tuh biasanya berapa gitu, kayak kemampuannya berapa ya, lebih terjangkau lah gitu insya Allah. Nah, dalam penentuan kemasan, aku lihat kemasannya itu yang pertama harus dari bahan yang ramah lingkungan. Itu penting banget. Terus yang kedua lagi, itu kemasannya itu yang mudah terurai gitu. Biar nantinya kalau misalnya udah habis pakai nih, kemasannya itu tidak menjadi polusi gitu. Selanjutnya, resiko yang mungkin terjadi dalam penjualan produk ini. Yang pertama nih yang aku pikirkan itu adalah susahnya mendapat surat izin. Karena yang kita ketahui bahwa dalam menjual produk itu sebaiknya dan seharusnya itu ada sertifikat halalnya dan juga sertifikat BPOM-nya. Dan tentunya untuk mendapat kedua itu pasti kita melewati banyak tahap, melewati banyak tes gitu, belum lagi penelitian produknya dan lain-lainnya gitu. Aku pernah dijelasin di SMA gitu bahwa untuk menjual produk itu nggak sembarangan gitu kalau di BPOM. Terus yang kedua lagi adalah produk ini kemungkinan lebih sulit dipasarkan. Kenapa? Karena daya saingnya banyak gitu. Seperti yang kita ketahui kan, produk-produk skincare sekarang itu kayak bukan hal yang sulit didapatkan lagi, udah banyak dari berbagai merek, terus berbagai jenis juga ada. Dan yang terakhir dan yang paling inti adalah bagaimana jika produk jualan aku ini tidak jadi gitu. Bukan gagal, maksudnya nggak jadi karena bisa jadi ada sebab-sebab tertentu ya, misalnya kayak surat izinnya tadi ternyata nggak bisa, atau aku tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Maka jalan alternatif yang aku pilih adalah menjual produk makanan yang dulu aku lakukan. Karena kalau produk makanan kan meskipun emang sama sih, kita harus dapat sertifikat halalnya juga kayak gitu, tapi setidaknya itu lebih mudah gitu. Karena kan kalau skincare lagi belum bahan-bahannya gitu, kayak produk-produknya gitu, yang kandungan-kandungan dalam produk itu ya. Dan sejauh ini juga sih yang menjual produk skincare itu harus ada pabriknya. Nah aku kan belum ada, dan itu juga pasti butuh biaya modal yang besar gitu. Jadi itu sih jalan alternatif kalau misalnya produk ini tidak berjalan gitu. Aku mungkin pilihnya jualan makanan gitu sih. Tapi mudah-mudahan yang skincare ini terwujud ya gitu. Soalnya guys, itulah tadi penjelasan dari beberapa pertanyaan yang ada di soal UAS motivasi kewirausahaan ini, dan juga tentang kalian udah tahu produk jalan aku ke depannya. Doain ya teman-teman biar ini bisa terwujud gitu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan tentunya subscribe, dan jangan lupa juga komen gitu, karena insya Allah kedepannya bakal lebih banyak lagi video-video yang lebih bermanfaat. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.